Pagi teman-teman semua, senang sekali pagi ini bisa bertemu teman-teman semua di Sekretariat KPSI untuk kegiatan perdana nih kita setelah pasca pandemi. Kegiatan kita pending semua. Kali ini kita mau mulai lagi kegiatan pelatihan keterampilan dan juga nanti ada kegiatan seni juga untuk melatih baik teman-teman orang dengan skizofrenia, ODGJ maupun juga caregivernya. Jadi nanti caregivernya bisa membuat kegiatan di rumah melibatkan ODGJ-nya gitu. Jadi nggak harus teman-teman ODGJ-nya aja yang hadir di kegiatan pelatihan seperti ini. Nah, hari ini pelatihan ini akan disampaikan oleh Mbak Desi ya, dari Desi Irawan. Beliau dari IPB ya dulunya, sekarang di lembaga sendiri ya yang dikelola untuk memberikan berbagai pelatihan keterampilan untuk masyarakat luas gitu. Nanti Mbak Desi akan juga memperkenalkan diri. Beliau ini juga pakar dari teknologi pangan ya, Des ya gitu. Teknologi pangan yang bukan hanya di tingkat lokal juga, beliau juga dulu bekerja di lembaga penelitian ya di luar negeri, di Jerman dan juga di beberapa negara lainnya gitu. Hari ini Mbak Desi hadir untuk memberikan kita pelatihan pembuatan tempe yang nanti disampaikan dari sekitar jam setengah 11 ini sampai jam 12 lah kurang lebihnya ya. Kalau lebih dikit nggak apa-apa, kita fleksibel aja. Semoga pelatihan ini bermanfaat buat kita semua dan bisa kita praktekin nanti di rumah masing-masing. Nah, jangan lupa nanti kalau udah praktek di foto atau di videoin, di tag ke kita ya, ke KPSI atau ke Mbak Desi supaya nanti hasilnya ada nih gitu ya. Ada nilai dari Mbak Desi ya? Ya, saya kira gitu. Terus kemudian juga saya ucapkan terima kasih Pak Lurah Cililitan dan teman-teman kader kesehatan jiwa di Cililitan yang udah mau hadir. Terus juga Dokter Lela ya dari Yayasan Jiwa Layang juga hadir di sini. Semoga nanti nih acara ini juga ikut bisa tersebar pengetahuannya buat teman-teman di masing-masing lembaga masing-masing gitu ya. Amin. Amin. Saya nggak berpanjang-panjang. Selamat mengikuti pelatihan ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pelatihan. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, nama saya Desi, saya S1-nya dari UGM, saya juga ya. S1-nya dari UGM, S2-nya dari IPB. Lalu saya research biomedical engineering di Australia, lalu ke Jerman, ke Belanda, ke Amerika, balik ke sini lagi. Balik ya. Tapi iya sebenarnya kan apa ya, ilmu membuat meme ini kan ilmu nenek moyang kita ya. Kita sebenarnya nggak usah apa ya minder dengan apa yang kita miliki. Indonesia itu kaya sekali dengan berbagai kearifan lokal ya. Dan bahkan tempe ini pun sebenarnya tidak hanya dari kedelai. Ada banyak sekali kacang-kacangan lokal Indonesia yang bisa dibuat tempe. Dulu waktu saya kecil tuh tempe itu ada tempe koro, ya tempe penguk, tempe kecipir, biji kecipir itu bisa dibuat tempe. Dan itu semuanya sumber protein. Jadi sekarang kan kita lagi, pemerintah lagi heboh soal stunting, protein hewani. Padahal kan tidak semua orang punya uang untuk membeli protein hewani. Betul. Ya, tapi kalau menanam kecipir itu dirambatkan di pabrik aja tumbuh. Dan itu sumber protein yang bagus itu. Ya, apalagi dengan difermentasi itu proteinnya menjadi lebih mudah diserap untuk anak-anak maupun lansia. Ya, kalau hanya sekedar direbus, itu kadang-kadang zat anti gizinya pasti ada, sehingga dia sedikit menghambat penyerapan kalsium dan zat besi. Tetapi ketika dia sudah dipecah oleh jamur, dia menjadi lebih mudah diserap.
Nah, baik, sekarang mungkin kita mulai aja ya. Dari awal, jadi bahannya ini karena ini baru permulaan, kita mulai dari yang paling gampang dan paling umum dulu, kedelai. Ya, kedelai lokal kita itu kualitasnya jauh lebih baik daripada yang impor. Proteinnya lebih tinggi. Kalau untuk membuat tahu pun jadinya lebih banyak, buat tempe lebih gurih. Ya, dan ini bisa ditanam di pot-pot, di pinggir-pinggir jalan ya. Jadi kita nggak perlu tergantung dengan impor terus. Di bekas-bekas saset-saset sabun itu dibersihkan, kita tanam kedelai satu tumbuh-tumbuhan, nggak perlu ngoyo-ngoyo tiap kedelai naik semua jadi heboh, itu nggak perlu. Organik ya. Organik, iya kan? Dan ini mudah sekali. Yang pertama kedelainya kita cuci dulu, kemudian kita rendam. Nah, ketinggian airnya itu cukup 2 kali tinggi kedelai. Kalau kedelai sini ya ada kira-kira segini, ya. Nah, terus direndam semalaman. Nah, nanti setelah direndam jadinya begitu, dia menjadi lebih besar. Nah, tujuan perendaman ini apa? Ini pertama untuk menghilangkan asam sitat yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk pencernaan itu tumbuh selama proses perendaman. Kalau kita cium baunya dia sedikit asam kan? Itu ada bakteri asam laktat. Ya. Probiotiknya tumbuh selama perendaman itu. Meskipun nanti banyak yang mati, tetapi kalau disterilkan pasti mati ya. Tapi metabolit yang bermanfaat itu masih ada. Iya. Ya, jadi setelah direndam ini kita bisa mulai mengupas ya. Jadi begini, jamur itu suka yang kering, bakteri suka yang basah. Makanya ini kedelai harus dikupas dengan benar. Kenapa? Soalnya kalau kita pelecet ini ya, nah, terasa ada air kan? Air itu ngumpet di tengah-tengah kulit dengan biji. Ya, jadi kalau kulitnya nggak dikupas, airnya banyak, bakteri tumbuh. Tempenya jadi asam nggak enak. Terus kadang-kadang jamurnya gagal tumbuh karena kalah cepet sama bakteri. Ya, jadi makanya ini harus dikupas. Kupas bersih ya. Ya, ngupasnya juga agak dibelah. memang dibelah ya. Nah, ini ngupasnya juga gampang, aja diremes-remes gini aja. Ini kalau mau dicoba silakan ini. Semuanya mencoba meremes. Iya, ini diremes rame-rame aja ini. Habis diremes terus dicuci, iya. Dicuci kulitnya terpisah itu. Nah, kulitnya juga masih bisa buat pupuk, jadi nggak ada yang kebuang. Ini memang tempe ini kan produknya banyak. Ada di Indonesia. Apa di negara-negara lain juga ada? Kearifan lokal tuh nggak bisa dipatenkan. Nah, yang kita heboh, tempe dipatenkan di Jepang sampai ribut-ribut itu, yang dipatenkan adalah teknologinya. Jadi dia harus pada suhu berapa, fermentasi dengan oksigen berapa, itulah yang dipatenkan. Jadi kalau ini tekniknya nggak bisa dipatenkan, kearifan lokal nggak bisa. Di negara-negara lain juga jadi ada orang-orang yang produksi tempe. Ada, di Amerika tuh tempenya lebih bermacam-macam lagi. Dia pakai biji adas, pakai wortel, pakai macam-macam. Silakan. Silakan, ayo.
Suamiku dari 157. Enggak. Lucu ya mudah-mudahan. Ratus. Kayaknya udah aja tinggal air sini 2 kali. Jadi orang sekarang Ini ya 2 kali lah, 2 kali rebus aja. Bisa jualan. Air aja 4. Air aja. Tapi enggak taruh buatnya kan? Hah? Berapa air? Taruh buat itu. Enggak. Maksudnya aku Kurang. Sampai mendidih. Ini pemantiknya mati ya? mungkin. Apa tadi yang anti mikroba kan ya? Yang anti mikroba tadi. Jahe, Oh, anti mikroba. luas, kencur, Itu buat pengawet alami ya. Jadi dia nggak busuk ya, nggak basi gitu. Iya. Dan di tanah yang organik ya, yang mentahnya organik itu, kan si pohon jahe ini kan harus melawan kuman-kuman. Kompos mah sebenarnya kuman gitu kan, dia harus melawan kuman. Jadi antimikroba yang terbentuk itu makin banyak dibandingkan dengan produk-produk hidroponik yang airnya steril semuanya sudah bersih itu lebih bagus yang di organik di tanah. Oh, jadi maksud kamu si jahe ini jadi imunitasnya Lebih tinggi, tinggi. ya karena di Kalau sekitarnya organik ya daripada hidroponik ya. Iya. Jadi itu kan sebenarnya buat pertahanan tubuh dia, bukan buat kita kan. Dia bikin buat pertahanan tubuh dia sendiri. Nah, terus manusia makin kita dimanfaatkan buat jamur kan. ya kan kita kan tadi pakai model ngerebusnya separuh-separuh kan, nggak sekaligus kan. Itu patokan kita apa umpama kita pakai uji coba 2 raup. Itu apa harus kita pakai 1 sendok raginya atau kita perkira-kiraan aja? Itu sebenarnya ada timbangannya situ berapa gram. Oh, setengah. Contoh 1 di kilo ada berapa timbangannya kan? gitu. Iya 2 gram. Nah, 2 gram. Cuma ibu-ibu paling alergi sama timbangan. Nah, Benar Pak, saya praktis Pak pakai sendok. Umpama 2 sendok tuh Pak. Iya. Pokoknya 1 kilo 3 sendok makan. Jadi kalau lihat timbangan, wah gemuk lagi gua. Gagal diet. Gagal lihat kayak gitu. Jadi dianjurkan tadi 1/2 kilo. Setengah kilo. 2 sendok. 3 sendok teh atau sendok makan? Sendok makan. Sebenarnya sih dikit aja bisa. Cuma lama Cuma katanya. lama. Nanti keburu Enggak, jadi nih. racun. Dia patokannya adalah peribahasa. Pagi dele, sore tempe gitu. Kalau kita makan 3 sendok 2 hari jadi. 2 hari jadi. Iya, nggak usah nunggu seminggu. Masa seminggu. Mungkin boleh nggak tahu ya. Nunggu dingin dulu ya. Kalau panas, kalau nggak bisa mati raginya. Mati dagingnya. Nah, sisanya dikonsumsi sekalian. Kalau panas raginya bisa mati, jadi harus didinginin dulu. Ini 2 sendok cukup kali. Ada yang tumpah banyak. Kok 2 sendok? Tadi ketiga. Enggak nih. Yang tumpah banyak. Oh, banyak tumpah. Bagi 2. Kayak itu pernipan ya. Bisa aku aduk ya. Kado ya Bu. Diaduk ini. Pokoknya setengah kilo 3 sendok ya. Iya. Cuman ini kematangan katanya. Tadi kan dicobain. Oh, nggak boleh kematangan. Sedang lah kali ya. Dua juga nggak apa-apa lah. Ngerebus santai. Pokoknya ngerebus pas udah kurang matiin aja gitu ya. Iya. Pakai piting ini nih. Iya. Dikit-dikit aja. Hindari penggunaan plastik. Mumpung banyak pun pisang kata Pak Bagus. Nih pakai ini coba. Yang kalau bikin mendoan tipis banget ya.
tempenya Cuma ya. satu aja dan aku juga nggak Segini bisa. ya. Segini kalau yang Lebih tipis lagi kalau mendoan. Kalau mendoan Lebih tipis lagi ya? Mendoan Cuma satu mah aja dia. tipis banget. Bu begini ya. Ya. Kok masih hangat ya? Jadi Seangat kalau hati. kalau jamurnya tumbuh panas gitu. Panas. Oh. Makanya numpuknya nggak boleh banyak-banyak. Dua aja. Kalau ketinggian dia Bikin busuk. mendoan kan Lipat tuh, lipat tuh, lipat tuh. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sedikit ini isinya sedikit banget. Jangan ngomongin apaan dari ngomongin apa sih Jang? Tumbuk apaan ya? Tempe, pada waktu di Nih, diikat nih pakai ini. Kau boleh banyak-banyak. ikat. Nanti busuk karena kalau terlalu panas. Boleh mengeluarkan panas dulu. Berapa kali? Waktu tubuhnya jamur. Berapa jam? Ini jam apa tempe Di diamnya berapa jam? 2 hari nih. Dua hari jam. Ini tempe, Pengen digoreng aja kayak banyak. tempe ya. Sehari belum jadi. Tempe yang setengah jadi tuh, yang masih tumbuh tipis, digoreng mantap. Iya. Enak. Jadi, Ancur dong dia. iya ada anjur-anjuran itu enak. Enak itu kriuk-kriuk Justru itu. enak gitu. Kurang itu belum dilap, kurang panas. Udah dilap. Yang dibawa barusan. Ayo siapa mau ke sini yuk? Ini alami betul-betul alami. Udah dilap yang dibawa. Alami betul gitu. Kalau bisa pakai daun jati. Endep dulu selama 2 hari. Hasil selama 2 hari baru bisa digoreng. Jadi seperti itu.